kita mau lanjutkan apa yang kita sudah pelajari minggu lalu. Minggu lalu itu ada ciuman maut, deadly kiss. Tapi sekarang kita akan belajar rupanya ada deadly coins, ada koin maut. Wah, habis cium maut, saudaraku, sekarang koin maut. Dan sebelum lupa, nanti hari Jumat kita akan Jumat Agung, saudaraku ya. Jumat Agung saya akan sampaikan pewahyuan yang tidak kalah dahsyatnya. Kita akan ibadah Jumat Agung jam 5 sore ya. Kenapa kalau hari besar kita buat sore? Karena supaya yang sore itu juga ketemu sama teman-teman yang pagi gitu. Karena sore lebih sedikit dan teman pagi lebih banyak. Jadi Jumat 18 April, Jumat Agung kita akan ibadah jam 5 sore dan kita akan belajar sesuatu yang dahsyat. Saya masih akan menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Oke. Sama-sama katakan koin maut. Haleluya. Kira-kira ini mau bicara apa Bapak Ibu? Ada yang bisa tebak? Ada yang berani tebak? Iya, Yudas. Kita lihat, next. Oke, rupanya saudaraku, human trafficking yang hari-hari ini sedang banyak dibicarakan, perdagangan manusia, itu sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu ada sistem yang namanya perbudakan. Perbudakan itu sah. Manusia diperjualbelikan. Manusia seperti gak ada harganya. Dan kita akan melihat bahwa ternyata Yesus pun mengalami human trafficking. Yesus pun mengalami perdagangan manusia. Dan luar biasa kalau kita belajar topik ini, maka saya berharap ada sesuatu yang baru yang kita akan temukan. Next yang berikutnya. Oke, kita baca ayatnya. Perhatikan alamat ayatnya karena nanti di akhir saya akan perbandingkan dengan cerita yang lain yang ada di pasal yang sama. Alamatnya Matius pasal 26. Oke ya, Matius 26 ayat 14. Saya baca saja Bapak Ibu nyimak supaya bisa konsentrasi. Matius 26:14 mulai. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku? Supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Mereka membayar berapa? 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudaraku, mulai ayat 14, Bapak Ibu Saudaraku lihat. Yang aktif siapa di ayat 14? Saya berharap ayat ini bicara. Yang aktif itu Yudas. Karena Yudas yang pergi. Kemudian pergilah. Kemudian itu kita akan lihat cerita sebelumnya sebentar. Nanti di akhir khotbah ini saya akan buka ini terjadi setelah satu peristiwa. Karena ayat ini mulai dengan kemudian pergilah. Berarti ada peristiwa sebelumnya. Dan peristiwa sebelumnya itu tidak kalah dahsyatnya. Sabar, tunggu sampai selesai. Bilang sama sebelah, tepuk-tepuk sabar. Bilang saudaraku, haleluya ya. Kemudian setelah peristiwa yang nanti kita akan buka, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot. Jadi Yudas yang nyamperin, Yudas yang aktif, Yudas yang mendekat kepada uang haram itu. Jadi mungkin awalnya ada upaya-upaya dari imam-imam kepala, ada upaya dari orang-orang Yahudi, ada upaya dari ahli-ahli Taurat, saudaraku. Tetapi Yudas belum mengambil keputusan. Tetapi pada satu titik tertentu, Yudas yang aktif. Jadi kalau Yesus disalib, dia berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, kita nggak tahu kebenarannya. Karena Yudas tahu, saudaraku. Yudas melakukan dengan sadar. Ya. Yudas yang pergi mendatangi imam-imam kepala itu. Ayat 15. Ia berkata, nah dia yang minta nih.
Jadi bukan orang Yahudi yang kamu tolong dong bawa Yesus kepadaku tak kasih 30 keping perak. Tapi Yudas yang ngomong 15, ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu. Yudas yang minta, Yudas yang aktif, Yudas yang memulai berinisiatif. Lalu mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu deal. Ya, transaksi sudah terjadi. Oke? Transaksi sudah terjadi, MOU sudah disepakati, mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ini nanti kalau baca Lukas, ketika Yesus dicobai, maka Lukas mengakhiri cerita pencobaan Yesus itu dengan menuliskan iblis mundur daripadanya dan iblis mencari waktu yang baik. Kenapa bahasanya sama dengan Yudas? Iblis mencari waktu yang baik untuk menjatuhkan Yesus. Dan sekarang kita ketemu bahwa Yudas yang dirasuk iblis juga mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi ini pengkhianatan yang terstruktur dan sistematis. Ini dosa pengkhianatan yang terstruktur dan sistematis, kejahatan terencana, bukan tiba-tiba. Katakan sama-sama, Yudas bukan khilaf. Bilang sama-sama, ayo katakan sama-sama. Iya, kadang-kadang kita itu salah dengan kata khilaf. Semua kesalahan, semua dosa, semua pelanggaran kita berkata khilaf. Enak banget gitu loh, nggak sengaja, nggak terencana. Padahal ada banyak kejahatan yang sebenarnya sudah dipikirkan. Kejahatan yang sudah dirancangkan. Jadi Yudas mencari kesempatan, artinya dia rancang strategi, dia cari waktu yang baik kapan. Jadi ini bukan khilaf, ya. Lanjut yang berikutnya. Ada 6 kebenaran tentang 30 uang perak. Yang pertama, 30 uang perak itu adalah harga uang pengganti jika seorang budak mati di tanduk kerbau. Jadi ini harga seorang budak. Keluaran 21 ayat 32, saya baca. Tetapi jika lembu itu menanduk seseorang, budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu. Dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Haleluya. Kalau di Indonesia tentu langsung direndang. Haleluya. Ya lembunya, saudaraku ya. Saya nggak tahu aturan di Taurat ketika dilempari. Jadi lembu pun itu bisa dirajam, bukan cuma orang gitu ya saudaraku. Lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Tapi untuk pengganti budak yang mati itu, maka pemilik lembu itu harus membayar 30 shikal perak. Jadi artinya ketika Yudas menjual Yesus dengan harga 30 keping perak, maka dengan kata lain Yesus dihargai sebagai seorang budak. Yesus dihargai seharga budak. Apa yang kita bisa pelajari? Next. Artinya itu harga yang terlalu murah. Katakan sama-sama, Yesus dijual terlalu murah. 1, 2, 3. Tapi berapapun harga yang diberikan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, berapapun harga, mungkin berlipat kali ganda dari 30 keping perak, tetap juga itu terlalu murah. Yang setuju katakan amin, saudara. Mau dijual berapapun terlalu murah untuk menghargai Yesus dengan sejumlah nominal. Itu fakta pertama. Next, fakta kedua. 30 uang perak itu dikembalikan Yudas. Tetapi ditolak imam-imam dan tua-tua Yahudi. Dikembalikan saudaraku. Jadi setelah, kenapa dikembalikan? Ini menarik. Ini mendukung teori yang saya sampaikan minggu lalu. Matius 27 ayat 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Jadi kenapa dia menyesal? Ternyata Yesus dihukum mati. Minggu lalu kan saya bilang, Yudas ini sebenarnya tidak menginginkan kematian Yesus. Yudas ingin Yesus bertindak melawan orang Romawi. Dan dia pikir dengan diserahkan kepada orang Romawi, orang Yahudi, maka dia akan sakit hati, dia akan tidak terima, lalu dia akan memakai kuasanya untuk melawan orang Romawi.
Tapi ternyata di luar ekspektasi, di luar harapan Yudas, ternyata Yesus dihukum mati. Dan itu membuat dia menyesal. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dikembalikan. Nih ya, saudaraku. Banyak orang berpikir bahwa untuk menebus dosa masa lalunya, dia mengembalikan uang itu. Ya betul saudara, kalau mengembalikan disertai dengan pertobatan. Yang terjadi kepada Sakius, dia bertobat, kemudian dia mengembalikan uang yang dia peras dari masyarakat. Dia kembalikan 4 kali lipat. Yang dirugikan diganti rugi. Jadi pengembalian harus disertai dengan pertobatan. Yudas menyesal tapi nggak bertobat. Dia ingin mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua. Tapi itu ditolak. Kenapa ditolak? Sebentar kita lihat, ada rahasianya. Kenapa ditolak? Next, yang ketiga. Kita akan belajar dari hal itu bahwa, baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Penyesalan selalu muncul di belakang. Katakan lagi sama-sama, penyesalan selalu muncul di belakang. Kalau muncul di depan itu namanya pendaftaran. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi penyesalan itu selalu muncul di belakang, bukan di depan. Dan biasanya penyesalan itu disertai dengan situasi sad ending. Bukan happy ending. Sad ending itu artinya sesuatu yang gak enak. Setelah sesuatu yang gak enak terjadi dalam hidup kita, kita baru menyadari, oh ternyata aku salah ya. Oh ternyata aku menyesal. Ternyata aku sudah kelewatan. Ternyata aku salah melangkah. Jadi ketika ada situasi sad ending, saudaraku, biasanya baru muncul penyesalan. Penyesalan selalu muncul di belakang. Karena itu Alkitab berkata, berhati-hati dengan setiap langkah hidup kita, berhati-hati dengan keputusan kita, berhati-hati dengan apapun dalam hidup kita, supaya tidak ada penyesalan. Next, yang ketiga. Yang ketiga, uang itu dilemparkan. Dikembalikan dengan cara dilemparkan. Ayat 4 dan ayat 5, Matius 27. Dan berkata, Yudas berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Pada akhirnya Yudas mengakui bahwa Yesus tidak bersalah. Pada akhirnya Yudas mengakui bahwa Yesus tidak berdosa. Pilatus sudah berkata, aku enggak ketemu kesalahannya. Ternyata Yudas pun pada akhirnya berkata, Yesus enggak salah. Nanti perwira yang nusuk, saudaraku nusuk lambungnya Yesus, bless. Maka perwira itu ngomong, sungguh dia itu orang benar. Jadi dalam peristiwa salib, ada 3 yang bersaksi, ada 3 tokoh antagonis, ada 3 tokoh jahat yang berkata bahwa Yesus tidak bersalah. Yang pertama Yudas, yang kedua Pilatus, yang ketiga perwira Romawi. Kalau tokoh antagonis itu berkata tidak bersalah, yaitu meneguhkan bahwa Yesus kita memang tidak berdosa dan tidak bercacat. Katakan sama-sama, Yesusku selalu benar. Katakan sama-sama, haleluya, puji Tuhan ya. Aku telah menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, jawab orang Yahudi, ahli Taurat, imam kepala. Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Apa yang kita bisa pelajari saudaraku? Dunia itu hanya mau bersahabat dengan kita untuk kepentingan mereka. Ingat, dunia itu mau bersahabat dengan kita hanya untuk kepentingan mereka. Anak-anak remajaku, kalian akan ditawari narkoba, kalian akan ditawari hal-hal yang negatif, tapi setelah kalian tidak bisa memberi keuntungan kepada mereka, kalian akan dibuang. Dan itu yang terjadi kepada Yudas. Mau bertobat. Aku kembalikan uang itu. Dan yang terjadi, uang itu dilemparkan ke dalam bait suci. Next. Apa yang kita bisa pelajari? Yang berharga bisa berubah menjadi tidak berharga. Tadinya uang itu kan disayang. Aduh, dapat 30 uang perak. Ya, dapat uang. Dapat uang dari menjual guru. Dapat uang hasil keuntungan.
Aku akan melakukan sesuatu dengan uang ini. Tadinya uang itu ada di atas, saudaraku, ada di hatinya. Tapi setelah dia menyesal, uang itu dilemparkan. Dan ketika dilemparkan, dia berhamburan di lantai. Menjadi tidak berharga. Nanti di Kisah Rasul, gereja mula-mula itu kalau ngasih persembahan, maju ke depan, persembahannya itu ditaruh di kaki rasul-rasul. Di tanah juga, di lantai juga. Jadi zaman itu di gereja mula-mula tidak ada kantong kolekte, enggak ada, saudaraku. Ya, makanya gereja ini juga tidak mengedarkan kantong kolekte, gitu ya. Nah, tapi ada kotak Pak di bawah Pak, loh gede Pak, haleluya, begitu ya, saudaraku ya. Kantong kolekte cilik, ada kotak di bawah podo wae Pak, iya, saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, gereja mula-mula enggak ada kantong kolekte yang kecil, tidak ada kotak yang gede. Jadi mereka kalau mempersembahkan, dan Alkitab berkata mereka mempersembahkan sertifikat tanah. Mereka mempersembahkan BPKB keledai. Haleluya, puji Tuhan ya. Mereka mempersembahkan BPKB kuda, saudaraku ya begitu. Mereka mempersembahkan BPKB, saudaraku. Semua harta miliknya untuk dikelola gereja. Wih, keren. Mereka meletakkannya di bawah kaki rasul-rasul. Tapi Tuhan berkenan, kenapa? Karena motivasinya berbeda. Di gereja mula-mula, ketika mereka mempersembahkan, lalu ditaruh di bawah kaki rasul-rasul, mereka melakukannya dengan hormat. Mereka melakukannya dengan hormat. Kemudian gereja mula-mula sadar bahwa harta itu harusnya memang di bawah, bukan di atas. Kita yang harus menguasai segala keuangan dan harta kita. Yang setuju katakan amin. Uang itu bisa jadi hamba yang paling nurut, tapi bisa jadi tuan yang paling jahat. Ya. Uang itu bisa jadi hamba yang paling nurut kalau kita bisa ngatur. Tapi uang itu bisa jadi tuan yang paling jahat kalau kita nggak bisa ngatur. Jadi pertanyaannya, kita ini menguasai uang atau kita dikuasai oleh uang? Gereja mula-mula menaruh persembahan semua harta di bawah kaki rasul-rasul. Dan apakah itu Alkitabiah? Alkitabiah. Karena nanti di surga emas itu jadi lantai, brother. Lantai, sister. Emasnya jadi lantai, emasnya diinjak. Di surga nanti kita akan menginjak emas, saudaraku ya. Bilang sebelah, bukan Mas Denny, bilang saudaraku, haleluya ya. Di surga nanti kita akan menginjak emas, saudaraku. Ya. Artinya emas di surga itu menjadi sesuatu yang biasa. Amin, saudaraku. Ya. Hari ini di dunia emas berharga enggak? Taruhnya di mana? Di jari, iya kan? Wah, keren kan? Wah. Sehingga ketika baru beli emas, saudaraku, tanggal muda, Hosana, ku memuji Tuhan. Yang lain belum angkat tangan, saudaraku, dia udah, Hosana, ku tinggikan Yesus. Haleluya. Iya. Ternyata di sebelah kiri juga ada cincinnya, saudaraku. Segala puji syukur dibalik. Yang ini begini saudaraku, yang ini dibalik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Ya. Minggu keempat sudah enggak angkat tangan saudaraku. Oh. Sudah digade. Tanggal tua digade. Haleluya. Yang lain girang-girang. Hosana, ku memuji Tuhan. Dia enggak berani saudaraku. Karena sudah digade. Di dunia ini harta berharga, ditaruh di tangan, ditaruh di pergelangan tangan. Haleluya, ya. Ditaruh di anting-anting, di telinga, iya. Jadi kalung. Dan yang luar biasa taruh di gigi. Haleluya. Ya. Mulia sekali. Haleluya, puji Tuhan kan. Sampai ada orang sombong, saudaraku. Oh, ada orang yang sukanya itu dipuji. Pergi ke Seraten, saudaraku. Gara-gara emasnya banyak. Dia tanya ngenyang Lombok. Iki Lombok ini sekilo piro? Haleluya. Dia tanya sama penjual Lomboknya, itu Lombok sekilo berapa, Mbok? Haleluya. Berapa Lomboknya? Haleluya. Tak beli semua. Jadi Lomboknya berapa? Gitu, saudaraku ya. Dia nggak tahu kalau penjualnya ada giginya emas, emas semua. Akhirnya ketika mboknya kurang ajar, emang kamu yang punya emas banyak aja. Ini lomboknya sekilo berapa? Mboknya bilang, 1 kilo.
Rp80.000. Haleluya, emas semua saudaraku. Oh ternyata lebih banyak emasnya saudaraku. Lalu nggak jadi beli saudaraku. Nggak jadi beli. 1 kilo berapa? 80.000. Haleluya, puji Tuhan. Nggak jadi beli saudaraku. Ternyata emasnya lebih banyak. Iya. Coba senyum saudaraku, coba senyum satu dengan yang lain. Ada yang pasang emas enggak saudari? Ya. Jangan ya. Kalau sekarang ini sudah enggak kontekstual lah pasang emas ya. Ya, takutnya dibegal. Haleluya, puji Tuhan ya. Dulu kalau dibegal kan, ayo. Harta apa nyawa gitu kan saudaraku, itu dulu gitu. Kalau sekarang emasnya di gigi, harta apa gigi? Nyawa atau gigi saudaraku, ya itu repot ya. Ayo copot, nyawa atau gigi? Ya, gitu. Begalnya bawa tang gitu saudaraku. Yang berharga bisa berubah menjadi tak berharga. Katakan sama-sama, yang berharga bisa berubah jadi tak berharga. Bilang saudaraku. Oke ya. Jadi apa yang berharga pada awalnya bagi Yudas pada akhirnya dilemparkan di bait suci, ditolak sama orang-orang Yahudi dan itu berserakan di lantai. Lanjut. Fakta yang keempat. Uang darah tak boleh ada di bait Allah. Ayat 6. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan. Sebab ini uang darah. Jadi uang darah tidak boleh ada di bait Allah. Ditolak. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya rahasia yang terkandung di dalamnya adalah orang Yahudi pun tahu bahwa pengkhianatan itu dosa. Orang Yahudi tahu bahwa pengkhianatan itu pun haram. Ini kan uang pengkhianatan, uang darah mereka bilang. Mereka yang kasih, mereka yang memberikan. Tapi ketika mau dikembalikan mereka nggak mau. Ini uang sudah tercemar. Artinya, why? Kenapa mereka menyalibkan Yesus? Ego, sombong, iri, dengki. Mereka sendiri tahu bahwa uang itu nggak boleh ada di bait Allah. Mereka yang kasih ini uang dari kas bait Allah. Dan pada akhirnya uang ini ditolak, nggak diterima. Next. Apa yang kita bisa pelajari? Uang bisa berasal dari iblis. Saudaraku, kalau kita dengar satu kesaksian, ya, di jemaat kita, saudaraku, ada satu ibu yang kita doakan, kita lepaskan dari semua ikatan-ikatan masa lalu. Dia pernah masuk satu ritual untuk mendapatkan uang goib. Dia bersaksi, saudaraku, ya, puji Tuhan dia sudah dibaptis, dia sudah diselamatkan oleh Tuhan, hari ini dia setia. Ya. Tapi dia cerita ketika proses dulu, dia mendapatkan uang goib 40 hari, atau saya lupa, berapa hari, sebulan, 2 bulan, saya lupa. Setiap malam harus dipocong dan dalam keadaan dipocong dia mendengar gendruwo datang saudaraku dan pokoknya proses itu dengan mata kepala sendiri dia lihat di alam roh, di alam setan itu ada uang. Dan hanya dukun yang bisa narik uang itu untuk dicairkan. Dan dia mau melakukan itu demi mendapatkan uang itu. Dan saudaraku puji Tuhannya dari 4 orang yang mengalami ritual itu 5 orang ya. 5 orang, 4, 2 mati, 2 gila, cuma dia yang sampai hari ini masih hidup diselamatkan Yesus. 2 gila, 2 mati. Ya. Saudaraku, dan pada akhirnya uang itu bisa dicairkan, tapi tinggu dukune. Haleluya, puji Tuhan ya. Dipakai dukunya saudaraku. Wah ngeri. Saudaraku, uang bisa berasal dari iblis. Makanya iblis bisa bilang sama Yesus, kalau engkau menyembah aku berikan semua kekayaan dunia itu. Iblis bisa kasih kekayaan, ya. Tapi tentu kita tidak akan masuk ke sana. Next, yang berikutnya. Oke. Yang kelima. Akhirnya uang itu menjadi kuburan. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Jadi kuburan. Mereka enggak boleh masukkan kembali ke kas. Tak kembalikan ke kas bait Allah. Oh enggak, ini uang darah. Dibelikan kuburan saja untuk ngubur orang asing.
Ingat ya, orang Yahudi memandang orang asing itu adalah orang kafir. Orang Yahudi memandang orang asing yang bukan sesama Yahudi itu, maaf, seperti anjing. Jadi ini dipakai untuk memakamkan orang-orang kafir, orang-orang yang mereka nggak anggap orang gitu saudaraku ya. Lanjut. Apa yang kita bisa pelajari? Uang yang diharapkan memberi kehidupan justru menjadi kematian. Saya percaya Yudas tidak merencanakan uang itu untuk dibelikan kuburan. Yudas pasti punya ekspektasi dengan uang itu. Uang ini akan berguna buat aku, memberi kebahagiaan kepadaku, memberi kehidupan kepadaku. Tapi ternyata uang dari setan justru menjadi kematian. Oke, yang terakhir. Uang perak adalah penggenapan nubuat. Ayat 9, versi terjemahan sederhana Indonesia. Ya, Indonesian Simple Translation. Dengan demikian tanpa sadar mereka sudah menepati apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Mereka akan mengambil ke-30 keping uang perak itu, yakni harga jual yang ditetapkan oleh orang-orang Israel terhadap dia, terhadap Yesus. Jadi dengan kata lain, orang Yahudi menetapkan harga jual Yesus itu 30 keping perak, yaitu harga seorang budak. Oke, beberapa halaman kita selesai. Apa yang kita bisa pelajari? Next. Yang punya segalanya sedang dianggap tak berharga. Yesus punya segalanya. Yesus itu maha kaya. Tapi dunia menganggapnya tidak berharga. Dijual murah, low price. Dijual di bawah harga. Padahal dia punya segala-galanya. Yesus yang dijual murah, mereka nggak tahu. Yesus sedang membeli keselamatan yang mahal. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menebus manusia. Mengampuni dosa manusia. Yesus sedang membeli keselamatan yang harganya mahal. Tapi dengan cara dijual murah. Yang keempat, yang sedang dibenci sangat dalam, sedang mengasihi di luar batas. Dan yang menjadi fakta yang berikutnya adalah yang sedang terluka, sedang menyembuhkan. Kan Yesus sedang menyembuhkan dengan luka-luka, dengan bilur-bilurnya. Rupanya dengan lukanya dia justru menyembuhkan manusia, menyembuhkan orang-orang percaya. Jadi ini tragedi yang luar biasa ya. Nah sekarang saudaraku, saya akan buka peristiwa apa sebelum Yudas menjual Yesus. Ini perbandingan yang menarik. Next, yuk 3 halaman kita selesai. Matius 26 ayat 6, saya baca. Ini peristiwa sebelum Yudas jual murah Yesus. Matius 26 ayat 6. Perhatikan ya, 26, ini pasal 26. Satu perikop, satu pasal yang sama. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Sebelum Yudas jual Yesus, ada cerita pengorbanan yang sangat mahal. Minyak wangi untuk mengurapi Yesus. Itu ayat 13, kita berhenti dari 13. Next, klik. Ayat 14-nya, Yudas pergi jual Yesus. Ayat 13-nya, ada perempuan yang mempersembahkan sesuatu yang mahal kepada Yesus. Tapi ayat 14 cerita setelah itu, Yesus dijual murah. 30 keping
perak. Next, ini yang terakhir. Yang satu menjual Yesus dengan amat murah. Pipin, siap. Yang satu memberi kepada Yesus dengan amat mahal. Cerita yang berkelanjutan. Matius 26. Yang satu menjual Yesus dengan amat murah. Tetapi seorang perempuan, dia berkorban, dia memberi kepada Yesus dengan amat mahal. Pertanyaan pagi hari ini adalah, kita di pihak yang mana? Apakah kita ada di pihak orang-orang percaya yang ketika percaya Yesus kita selalu hanya ingin mendapatkan sesuatu dari dia? Atau ketika kita percaya Yesus, kita ingin melakukan yang terbaik buat dia? Jadi jangan jadi jemaat yang ketika kita percaya Yesus, kita hanya mau berkatnya saja, tapi kita nggak mau melakukan sesuatu buat dia. Yudas melihat pribadi Yesus sebagai objek yang dia dapat mendapatkan keuntungan pribadi. Tapi perempuan ini menempatkan Yesus sebagai subjek yang harus mendapatkan yang terbaik dari hidupnya. Kita ada di pihak yang mana? Mari kita belajar dari perenungan 30 keping perak ini supaya hati kita dikuduskan dan dibenarkan oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Katakan sama-sama. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang, walau topan datang menerpa, ku tetap setia, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Katakan kepada Tuhan sebelum kita pulang. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, aku mau tetap setia kepadamu Tuhan. Walau topan ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan setia Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Sebelum pulang mari katakan, Tuhan, aku mau jadi seperti perempuan
yang mempersembahkan minyak yang mahal kepadamu. Apapun yang terjadi, aku tetap setia. Walau topan datang, ku tetap setia. Oh, too much more you give to us. Too much more you give to me, oh Lord. Oh, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruhnya, biar aku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak sebelum pulang di tempat dudukmu, katakan, Tuhan, aku mau tetap cinta Engkau. Sembah Dia. Kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia. Kami mencintaimu, bukan sekedar berkat-Mu saja, sebab Kau sudah memberi berkat. Kami mau melayani, kami mau memberi. Kami mau menyembah-Mu, dekat dengan-Mu, Tuhan. Lebih dari keuntungan pribadi, kami mau memberi lebih
baru saja memberikan pengertian tambahan kepada saya. Tuhan taruh di hati saya sebuah pengertian begini. Yudas sudah punya banyak, tapi dia masih mau mengambil dan mengambil lagi. Yudas sudah punya banyak, tapi dia masih perlu ambil dan ambil dan ambil dan ambil lagi. Bahkan dengan menjual gurunya. Tetapi mungkin perempuan yang mencurahkan minyak yang mahal, mungkin dia nggak punya apa-apa. Mungkin dia pribadi yang sederhana. Beberapa penafsir berkata, ini minyak yang disimpan untuk hari pernikahan. Ini minyak yang disimpan untuk masa depannya. Tetapi minyak ini dicurahkan buat Yesus. Perempuan ini kasih yang terbaik buat Yesus. Yudas mengambil dan terus mengambil tanpa pernah merasa cukup. Ada di pihak manakah kita? Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari sebelum kita pulang sedikit waktu lagi, katakan jujur kepada Tuhan. Aku mau tetap cinta Tuhan. Aku mau tetap setia kepadamu Tuhan. Aku mau tetap cinta dan tetap setia walaupun badai topan datang menerpa. Engkau sudah memberi banyak kepada kami Tuhan. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Engkau tidak akan pernah ku lepaskan Tuhan. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. terlalu banyak yang Tuhan sudah beri. Terlalu banyak. Kau sudah memberkati kami. Apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidup kami Tuhan. Terlalu banyak. Too much more you give to me, ku persembahkan. Oh, haleluya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta. Untuk selama-lamanya.
cinta. Mereka membuktikan cinta mereka dengan mereka beribadah. Karena itu berkatilah, berikan kekuatan menghadapi badai. Berikan kekuatan menghadapi topan. Dan biarkan cinta kepada Tuhan tetap ada dalam hidup mereka. Sekarang pulanglah. Engkau diutus kembali ke rumahmu, ke pekerjaanmu dan ke komunitasmu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna, tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah keberuntungan yang ajaib. Hanya dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati semuanya.